hidayah. Dan itu siapa yang kuat mendakwai satu orang selama 11 atau 12 tahun? Ini kalau kita mau rata-ratakan. Intinya beliau berdakwah 150 tahun, ternyata yang ikut cuma sedikit. Karenanya kisah Nabi Nuh ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut sebagai salah satu contoh bentuk ujian Allah kepada orang-orang terdahulu, di mana di awal surat Al-Ankabut Allah mengatakan Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah benar-benar tahu mana di antara mereka yang imannya benar dan mana di antara mereka imannya yang tidak benar, yang dusta. Setelah itu Allah sebutkan beberapa ayat kemudian Allah sebut tentang kisah Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi ya falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, Allah sebut tentang kisah Nabi Nuh. Sungguh walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah mereka 950 tahun, ya. Setelah itu mereka tetap membangkang. Fa akhadhahum tufanu wa hum zalimun, maka mereka ditimpa dengan banjir yang besar karena mereka berbuat zalim, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Nabi Nuh, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menyampaikan kisahnya, saya ingin menyampaikan tentang keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah Rasul yang pertama yang diutus kepada manusia. Sebenarnya dalam hadis syafaat, hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, orang-orang berkata kepada Nuh pada hari kiamat, "Anta ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ard." Jadi ketika di padang mahsyar orang-orang meminta syafaat, mereka datang kepada para nabi dan mereka menyebutkan keistimewaan para nabi-nabi tersebut. Di antaranya mereka berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah utusan Allah yang pertama." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan jarak antara Adam alaihissalam dengan Nuh alaihissalam asyrat kurun. Jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam ada 10 generasi, ya. 10 generasi. Nah, satu generasi entah berapa tahun, tapi jarak antara baina Adam wa Nuh asyrat kurun. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 generasi. Namun belum terjadi kesyirikan. Benar terjadi kemaksiatan setelah zaman Nabi Adam alaihissalam, terjadi kemaksiatan, ya. Bahkan anak Adam, Qabil membunuh Habil sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Bacakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil, yang mereka berdua memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima Habil punya, Qabil tidak diterima. Maka dia pun hasad, dia mengatakan, "La aqtulannak, aku akan bunuh engkau." Dan akhirnya dia bunuh adiknya sendiri. Terjadi maksiat, tetapi belum terjadi kesyirikan. Awal kesyirikan terjadi di zaman Nabi Nuh, ya. Di zaman inilah, ya. Di zaman Nuh awal terjadi kesyirikan. Ada beberapa berhala yang disembah yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, yaitu Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ada 5 berhala. 5 berhala disembah. Dalam surat Nuh Allah sebutkan 5 berhala tersebut
namanya Wad, kemudian Suwa, Ya'uq, Ya'uq, Yaguth wa Nasr, Wad dan Suwa'an wala Ya'uq wa Nasr, kemudian Nasr. Ada 5 berhala ya. Siapakah 5 berhala ini? Ternyata mereka adalah orang-orang soleh. Ini adalah orang-orang soleh yang disembah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari mengatakan, haula'i asma'u rijalin qaum solihin min qaumi Nuh. Mereka ini Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah 5 dari orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu, tatkala 5 orang ini meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan datang membisikkan kepada kaumnya. Syaitan ingin menjerumuskan kesyirikan tapi bertahap. Anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna 'alaiha ansaba. Kata syaitan, kalian bikinlah di majelis mereka biasanya berzikir atau beribadah patung-patung. Wasammuha bi asma'ihim, kemudian namakan dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Itu saja yang syaitan bilang. Syaitan tidak bilang suruh sembah, enggak. Karena kalau syaitan bilang sembah, orang tidak terima. Pertama kali dibuat patung-patung tersebut dalam rangka untuk kenangan, ya. Sebagai zikrayat, untuk kenangan agar orang-orang melihat, orang-orang akan terpacu, termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka buatlah patung-patung tersebut. Berjalan generasi berikutnya, generasi yang bangun ini kemudian meninggal semua, datang generasi berikutnya, ilmu hilang, wa nusiyal ilmu falamma halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Kata Ibnu Abbas, tatkala generasi pertama yang bangun meninggal dunia, yang mereka bangun untuk dalam rangka sekedar memotivasi sebagai kenangan, datang generasi cucu-cucu mereka yang tidak mengerti tujuan awal, wa nusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan, ilmu tentang tauhid dan macam-macam seperti itu dilupakan, ubidat, akhirnya disembah. Ketika mereka disembah, Allah utus Nabi Nuh alaihissalam karena terjadi kesyirikan, ya. Terjadi kesyirikan. Makanya ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, tinggalkan kesyirikan, apa kata kaum Nabi Nuh? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Kata pengikut kaum Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian karena dakwah Nuh. Jangan kalian pernah meninggalkan beribadah kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasra. Ya. Ini keistimewaan Nabi Nuh. Yang pertama adalah Rasul yang pertama diutus kepada manusia. Keistimewaan yang kedua, Nuh alaihissalam adalah nenek moyang yang kedua, nenek moyang manusia yang kedua. Jadi Adam alaihissalam, Adam tentu memiliki anak, ya, mungkin banyak anak di sini, sampai ada jalur Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Jadi Nuh keturunan Adam alaihissalam. Mungkin Adam punya anak-anak yang lain dari jalur yang lain, wallahu alam, ya. Tetapi intinya mungkin ada jalur-jalur yang lain, tetapi ada yang jalur sampai kepada Nuh alaihissalam. Dan Nuh alaihissalam memiliki 4 orang anak. Ada namanya Yam, ada namanya Sam, kemudian ada namanya Ham, ada namanya Yafith. Ini 4 orang anak Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya kafir, ya, kafirah, ya, kafir. Baik. Iyam inilah yang meninggal, ya, yang meninggal dalam banjir, yang nanti akan kita sebutkan kisahnya. Yam. Sementara Sam, Ham dan Yafith ini yang selamat, anak Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, kemudian umatnya tidak mau menerima, akhirnya yang ikut kepada Nabi Nuh cuma 80 orang. 80 orang, akhirnya Allah suruh Nabi Nuh bikin kapal. Nanti singkat ceritanya, Nabi Nuh alaihissalam kemudian naik kapal dengan orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh. 80 orang. Di antara orang beriman tersebut adalah anak-anaknya, yaitu Sam, Ham dan Yafith. Kemudian setelah kapal tersebut
selamat, kemudian orang-orang semua sudah meninggal dunia, maka di atas muka bumi cuma 80 orang tersebut bersama Nuh. Dari 80 orang tersebut yang anaknya berlanjut sampai hari kiamat cuma dari keturunan Sam, Ham dan Yafith. Adapun dari anak-anak yang lain atau pengikut-pengikut Nabi Nuh yang lain, keturunan mereka tidak berkelanjutan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna dzurriyyatuhumul baqin." Dzurriyyatuhu humul baqin. Kata Allah, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa. Jadi dari yang naik kapal itu yang cuma tersisa cuma keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dari sini kata para ulama, seluruh umat manusia kembali kepada 3 orang ini. Sam adalah bapaknya Arab, kemudian Bani Israel, kemudian Romawi, Persia. Semuanya kembali kepada Sam. Adapun Ham, kata para ahli sejarah, Ham kembali kepada Sudan, kemudian India, kemudian Barbar. Adapun Yafith ini kepada Asia, Cina, ya, Mongol, ya, yaitu orang-orang Asia, termasuk Indonesia. Kembalinya kepada Yafith. Dari sini, tatkala seluruh manusia kembali kepada 3 orang ini, kita ini semua manusia pasti keturunan bin Yafith bin Nuh. Karena semua manusia keturunan Nabi Nuh, maka Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Tsani. Karenanya ini semua manusia. Karenanya Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Tsani. Nabi Nuh disebut juga Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang manusia yang kedua. Jadi kita semua di atas muka bumi ini adalah keturunan Nabi Nuh, sekaligus kita juga keturunan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam adalah nenek moyang yang pertama, Nabi Nuh adalah nenek moyang yang kedua. Ini agar kita tahu bagaimana sejarah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Makanya ketika Allah sebutkan tentang Bani Israel, Allah kaitkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam awal di surat Bani Israel, kata Allah, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila ala tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Kata Allah, wa ataina Musal kitaba, kami berikan kepada Nabi Musa adalah Taurat, wa ja'alna hudan li bani Israil, kami jadikan Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel, ala tattakhidhu min duni wakila, jangan kalian mengambil wakil-wakil selainku, jangan menyembah selainku. Siapa Bani Israel? Kata Allah, dzurriyyata man hamalna ma'anu. Bani Israel itu adalah dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syukura. Bani Israel adalah keturunan orang-orang yang ikut dalam kapal Nabi Nuh. Ini maksudnya adalah keturunan dari Sam, keturunan dari Sam. Ini semua dalil bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah nenek moyang yang kedua. Baik. Keistimewaan yang ketiga, Nabi Nuh umurnya sangat panjang. Perhatikan di sini Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman
fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun, fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, ya. Kami telah mengutus Nuh. Yaitu dia diangkat menjadi rasul. Mengutus Nuh kepada kaumnya. Fala bisa fihim alfasana. Kemudian Nuh berdakwah alfasana ila khamsina aman, yaitu 950 tahun. Fa akhadhahum tufun wa hum zalimun. Lalu mereka disiksa dengan banjir badang karena mereka zalim, karena mereka syirik. Nah, para ulama sepakat bahwasanya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, ya. Tetapi umur Nabi Nuh berapa? Berapa tahunkah Nabi Nuh diangkat menjadi rasul, dan berapa tahunkah Nabi Nuh meninggal setelah berdakwah 950 tahun? Maka secara umum ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan total umur Nabi Nuh adalah 1000 sekian. Kenapa 1000 sekian? Ada yang mengatakan Nabi Nuh ketika mau berdakwah umurnya 40 tahun sebagaimana nabi-nabi yang lain, 40 tahun. Setelah itu dia berdakwah 950 tahun. Berarti 950 tambah 40 sudah 990. Kemudian setelah itu dia hidup mungkin 10 tahun atau berapa tahun, jadi total jadi 1000 sekian. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan Nabi Nuh ketika diangkat menjadi rasul umurnya sudah 350 tahun. Setelah dia berdakwah 950 tahun, kemudian setelah itu dia masih tinggal lagi sekitar berapa? 200-300 tahun, Allah alam. Jadi totalnya umur dia 1600. Jadi ada khilaf di kalangan para ahli tafsir tentang berapa umur Nabi Nuh. Ada yang mengatakan kurang lebih 1000 tahun, ada yang mengatakan sampai 1600 tahun. Allah alam, intinya umurnya sangat panjang. Benar nabi-nabi terdahulu umurnya panjang seperti Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun, dan mungkin nabi-nabi yang lain, tetapi yang Allah ceritakan kepada kita Nabi Nuh umurnya 1000 tahun lebih, atau dakwanya saja 950 tahun. Jadi ini menunjukkan masa yang sangat lama dalam berdakwah, ya. Waktu yang sangat lama untuk berdakwah. Nanti akan kita jelas bagaimana cara dakwah Nabi Nuh. Taib yang ketiga, yang keempat, Nabi Nuh disifati oleh Allah dengan syakur, yang pandai bersyukur. Kata Allah, innahu kana 'abdan syakura. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Saya ingin mengajak para dokter sekalian untuk merenungkan akan hal ini. Allah dalam surat Al-Isra mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Dan ini kondisi Nabi Nuh yang pandai bersyukur diketahui juga oleh manusia tatkala di padang mahsyar. Ketika mereka datang untuk minta syafaat kepada Nabi Nuh, mereka berkata, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ardi." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama Allah utus di atas muka bumi kepada penghuni bumi. Kemudian waqad sammaka Allahu 'abdan syakuran. Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Berilah syafaat kepada kami. Kata Nabi Nuh, saya pun butuh syafaat, pergi ke nabi yang lain. Tapi intinya Nabi Nuh dikenal dengan hamba yang pandai bersyukur. Timbul pertanyaan, kalau kita lihat cerita Nabi Nuh bukan sedang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita bicara Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Nabi Sulaiman raja, Nabi Daud raja, diberi kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita bicara Nabi Nuh, tidak, isinya ujian. Nabi Nuh kehidupannya penuh dengan ujian. Nabi Nuh kehidupannya penuh dengan ujian. Apa saja ujiannya? Ya, pertama, dakwahnya panjang. ...950 tahun dengan umat yang brengsek. Nanti akan kita jelaskan, yang bebal dan brengsek. Taib. Apalagi ujian Nabi Nuh, ya, anaknya kafir.
Siapa tadi? Yam. Kafir, meninggal dalam kondisi kafir. Bukan ya, istrinya kafir. Timbul khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi Nuh istrinya cuma satu ataukah ada yang muslim, ada yang kafir, muslimah dan kafirah. Tapi yang datang dalam Al-Qur'an istrinya kafirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Dan seterusnya di akhir surat At-Tahrim. Kata Allah, Allah memberikan perumpamaan kepada orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kedua wanita ini, istri Nabi Nuh sama istri Nabi Lut adalah istri dari dua hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma, keduanya berkhianat kepada suaminya, yaitu berbuat kesyirikan. Ya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua suaminya tidak bisa menolong dua istri mereka tersebut sama sekali. Wa qila dukhula ma'ad dakhilin. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Maka dikatakan masuklah kalian berdua wahai istri-istri Nabi ke dalam neraka bersama yang lainnya. Bayangkan, Nabi Nuh tentu sayang sama istrinya. Tapi Allah sudah bilang, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Nabi Nuh, Nabi Lut tidak bisa menolong istrinya sama sekali kedua-duanya. Bahkan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam surga bersama-sama yang lain yang masuk. Kenapa dikatakan demikian? Kata sebagian ahli tafsir, supaya kita tahu bahwasanya kondisi dua wanita ini sebagai istri Nabi tidak bermanfaat. Suami mereka sebagai Nabi tidak bermanfaat sama sekali. Makanya mereka berdua masuk neraka bersama-sama dengan yang lain. Bukan terakhir baru masuk neraka karena saya istri Nabi Nuh, saya istri Nabi Lut nanti masuk neraka belakangan. Enggak, kata Allah, wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Masuklah kalian ke dalam neraka bareng-bareng. Kira-kira kalau kita misalnya seorang ustadz berdakwah, ceramah sana sini, siang dan malam ceramah, ternyata anaknya kafir. Enggak usah kafir, anaknya brengsek ternyata. Anaknya ternyata morfin, anaknya ternyata enggak sholat, anaknya ternyata suka bikin status macam-macam di Facebook, di internet, Instagram. Bikin malu bapaknya. Bukan dia itu istrinya, seorang dai. Saya enggak bicara Nabi, saya bilang dai. Enggak usah istrinya kafirnya, istrinya kurang ajar, istrinya malu dai tersebut. Apa kata orang-orang ini dai? Apa kamu berdakwah? Anakmu saja enggak bisa kau dakwahi, istrimu enggak bisa kau dakwahi. Ini yang dialami Nabi Nuh. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Ternyata istri dan anaknya kafir. Ini berat bagi Nabi Nuh. Ya. Belum lagi nanti diejek, dia sebutkan bagaimana beratnya Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan umatnya yang brengsek. Tetapi saya ingin sampaikan, meskipun Nabi Nuh diuji dengan ujian yang berat ini, Allah menamakan dia dengan hamba yang bersyukur. Ini menakjubkan. Saya ingin ngajak bareng-bareng berpikir. Allah tidak menamakan dia innahu kana abdan sabura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang sangat bersabar. Tidak. Tapi Allah mengatakan dia hamba yang pandai bersyukur. Jadi menakjubkan, Nuh bersyukur dalam berbagai macam ujiannya. Nuh bersyukur dalam berbagai ujian yang dia hadapi. Jadi ini yang berat ya. Seorang menghadapi banyak ujian sampai pada tahapan bersyukur, dan itulah yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Inilah diantara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. InsyaAllah di sini kita lanjutkan lagi. Coba biar di apa settingnya dipas-pasin. Oke. Ya. Baik, tolong dihapus ya. Setelah ini bapak-bapak dan ibu-ibu, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang bagaimana metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan bagaimana sikap kaumnya terhadap Nabi Nuh alaihissalam.
Adapun metode dakwah Nabi Nuh, ya. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya adalah fokus kepada tauhid. Fokus kepada tauhid, dan ini disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Bahkan Tahir bin Ashur, salah seorang ahli tafsir di Tunisia yang meninggalkan buku tafsir yang sangat hebat, itu Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan ketika itu dalam syariat Nabi Nuh tidak ada syariat lain kecuali tauhid. Belum ada zakat, mungkin belum ada puasa, cuma tauhid, ya. Jadi fokus Nabi Nuh adalah berdakwah tentang tauhid. Kenapa? Karena kaumnya terjerumus dalam kesyirikan. Kaumnya terjerumus dalam kesyirikan. Makanya Nabi Nuh mengatakan, "Allah ta'budu illallah." Wahai kaumku, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. An ya'budullaha wattaquhu ati'un. Beribadahlah kepada Allah semata. Jangan berbuat kesyirikan. Jadi fokusnya kepada dakwah tauhid. Kemudian Nabi Nuh juga dengan targhib. Targhib itu motivasi. Ya, motivasi. Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Nabi Nuh, wahai kaumku, kalian melakukan kesyirikan, tapi beristighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya Rabb kalian sangat mudah memaafkan dosa-dosa kalian. Kalau kalian minta maaf, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat, yang berkah. Tapi ternyata mereka tidak minta maaf, maka turun hujan yang lebat tapi membinasakan. Seandainya mereka istighfar, hujan yang turun lebat tetapi berkah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kalau kalian minta ampun kepada Allah, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kepada kalian anak-anak, dan Allah akan berikan kepada kalian rezeki yang lapang. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun yang indah, dan Allah akan alirkan bagi kalian sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Wa qad khalaqakum atwara, bukankah Allah telah menciptakan kalian dari tingkatan-tingkatan yang sebagaimana Allah jelaskan. Jadi Nabi Nuh ingatkan mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mereka bertobat kepada Allah, Allah akan berikan apa? Banyak kenikmatan, turun hujan, rezeki diberikan, dan ini namanya motivasi. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam juga memberi tarhib. Tarhib itu apa? Peringatan agar takut, ya. Nabi Nuh mengatakan, inni akhafu alaikum adzab yaumin alim, ya. Itu Nabi Nuh, inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Aku khawatir, aku takut, aku khawatir kalian ditimpa dengan azab yang pedih. Maka seorang ketika berdakwah mengikuti metode Nabi Nuh, ada targhib, ada tarhib. Dai menyampaikan motivasi, juga menyampaikan peringatan. Kalau begini-begini bahaya, kalau begini-begini dapat pahala. Jadi menggabung antara motivasi dan peringatan. Dan itulah metode Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah basyirun nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Di antara metode Nabi Nuh alaihissalam adalah berdakwah, ya, dengan giat, ya. Di antaranya berdakwah siang malam, tidak mengenal lelah, tidak kenal lelah. Bukan seperti kita mungkin dakwah sebulan sekali, seminggu sekali. Nabi Nuh berdakwah tiap malam. Allah berfirman, Nabi Nuh berkata, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai kaumku, ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Ini dakwah Nabi Nuh siang dan malam. Kemudian apa? Metode, ya, metodenya bervariasi.
Di antaranya itu dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi. Ya, Nabi Nuh berkata, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Tsumma inni da'autuhum jihara. Lalu aku mendakwahi mereka dengan terang-terangan. Mereka dengan terang-terangan. Yaitu kata para ulama, Nabi Nuh pergi ke pasar, ke tempat-tempat mereka, dia datangi, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, terang-terangan, ke sana ke sini orang perkumpulan. Sebagaimana Nabi SAW dahulu, Nabi datang ke pasar-pasar, Nabi SAW datang ke tempat haji di Mina, ketika Rasulullah SAW belum berhijrah, orang-orang musyrikin mereka berhaji, Nabi datangi, Nabi dakwahi tempat-tempat mereka. Kemudian thumma inni da'autu lahum jihar, thumma inni da'autuhum jihar, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Wa asrartu lahum israra, yaitu aku mendakwahi mereka dengan mendakwahi mereka dengan sembunyi-sembunyi. Maksudnya sembunyi, maksudnya apa? Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam mendatangi satu persatu, person to person, ya. Kalau ada orang yang kalau di depan banyak orang tidak terima, Nabi Nuh datang, mungkin malam-malam ketuk pintu, dakwahi. Nabi Nuh menempuh. Dan ini subhanallah, Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, ya. Bukan sepekan sekali, bukan sebulan sekali, dengan metode yang penuh kesabaran, ya. Apalagi kepada anaknya, kepada istri, tentu Nabi Nuh benar-benar berdakwah, ya. Dan inilah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata, "Falam yazidhum du'ai illa firara." Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tidaklah aku berdakwah kecuali membuat mereka semakin lari. Dakwahku membuat mereka semakin kabur. Subhanallah, luar biasa bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Inilah metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang kita lanjut pada berikutnya tentang sikap Nabi Nuh, sikap kaumnya kepada Nabi Nuh, sikap kaum Nabi Nuh kepada beliau. Apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, ya? Di antaranya semakin lari dari Nabi Nuh, dari Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh kalau lewat mereka kabur. Bayangkan, datangi kabur. Kalau didatangi mereka kabur. Kalau didatangi Nuh alaihissalam mereka kabur. Menjengkelkan seperti ini, ya. Kemudian di antara sikap mereka, ya, menutup telinga ketika Nabi Nuh berdakwah. Telinga dan kepala jika Nuh datang berdakwah, jika Nuh berdakwah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim." Jadi kata Allah, Nabi Nuh mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, aku berdakwah kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhan." Mereka masukkan jari mereka ke dalam telinga. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka nutup wajah mereka dengan baju mereka. Tidak mau lihat Nabi Nuh, tidak mau lihat, tidak mau dengar. Mengerikan. Tidak mau lihat, tidak mau dengar. Intinya apa? Tidak mau lihat Nuh dan tidak mau dengar. Tidak mau mereka. Saya cerita sebagai dai, ya, kalau saya lagi berdakwah, terus di antara audiens ada yang main HP saja, lagi bukan main HP nyatat pelajaran saya, dia lagi main HP dengan yang lain, sibuk sendiri. Saya jengkel, ya. Artinya saya sudah datang, sudah nyampe, dia sibuk main HP sendiri, ya. Apalagi ini mungkin tutup telinga gini. Nuh mau dakwah, silakan Nuh, tafadhal, innal hamdalillah, tutup. Siapa enggak jengkel? Ada kita digituin. Bukan cuma itu, mau dakwah udah, Nuh datang, tutup.
Sudah pergi belum? Belum, tutup lagi. Masya Allah. Itu bukan cuma sehari dua hari, 950 tahun. Ya. 950 tahun, dan itu ujian berat bagi Nabi Nuh. Ya. Oleh karenanya, surat tentang Nabi Nuh ini turun di Mekah. Surat Makkiyah. Allah turunkan kisah Nabi Nuh di Mekah. Supaya apa? Agar Nabi mendapat pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, ma nusabbitu bihi fuadak, yang buat engkau kokoh. Allah mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh kepada Rasulullah, Allah mengatakan inilah dari perkara gaib, kisah gaib yang kami kabarkan kepada engkau wahai Muhammad. Kau tidak tahu kisah ini sama sekali. Kaummu juga tidak tahu kisah ini sama sekali. Orang Quraisy tidak tahu kisah ini sama sekali. Kemudian kata Allah, fasbir, bersabarlah. Sabarlah seperti Nuh. Innal aqibata lil muttaqin, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa. Artinya Nabi Muhammad SAW di awal dakwah di Mekah dimusuhi oleh orang Quraisy, dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab, dihina-hina. Nuh sudah pernah sebelum itu bahkan lebih parah, 950 tahun. Kalau Nabi SAW di Mekah 13 tahun seperti itu, Nabi Nuh 950 tahun. Ya. Kemudian di antara sikap mereka menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Tidak benar. Apa tuduhan tersebut? Di antaranya mereka mengatakan Nabi Nuh di atas kesesatan. Nabi Nuh sesat, kata mereka. Inna naraka fi dhalalin mubin, kata mereka, inna naraka fi dhalalin mubin. Wahai Nuh, kata kaumnya, kami lihat engkau Nuh, lihat engkau itu Nuh dalam kesesatan yang nyata. Mereka parah ya. Bukan cuma mengatakan Nuh engkau sesat, bukan cuma bilang Nuh engkau sesat, engkau dalam kesesatan yang nyata, lengkap, kesesatan parah, kesesatan yang nyata. Ini tuduhan mereka kepada Nabi Nuh, ya. Mereka juga menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila, bukan cuma sesat. Dan Nabi Nuh bantah. Nabi Nuh berkata, "Ya qaumi laisa bi dhalalatun, walakinni rasulun min rabbil alamin." Nabi Nuh bantah dengan jawaban yang halus. Nabi Nuh mengatakan, "Wahai kaumku, aku tidak ada kesesatan. Aku ini utusan Tuhan." Nabi Nuh tidak mengatakan, "Ente yang sesat." Enggak, Nabi Nuh alaihissalam sabar. Dia yang mengatakan, "Aku tidak sesat. Aku ini utusan Tuhan." Dia sabar karena ingin kaumnya dapat hidayah. Makanya Nabi Nuh berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku." Artinya apa? Nuh sayang kepada mereka. Nuh alaihissalam ingin mereka dapat hidayah. Sampai Nabi Nuh tidak mengatakan, "Hei orang kafir." Enggak. Orang bahlul, enggak. Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, aku tidak sesat. Aku ini utusan Tuhan." Nah, itulah perbuatan kaumnya. Kemudian Nabi Nuh dituduh sebagai orang gila. Wa qalu majnunun wasdujir. Wa qalu majnun. Kata mereka, Nuh gila. Ya, Nuh gila. Terutama ketika Nuh nanti bikin kapal, mereka tuduh lagi. Nuh ini gila. Musim kemarau bikin kapal, kapalnya mau dibawa kemana? Enggak ada hujan. Musim kemarau bikin kapal. Ente Nuh sudah berhenti dari dakwah, sekarang jadi tukang kayu bikin kapal. Ente majnun, ente gila. Dan mereka mengatakan demikian, ya. Mereka juga menuduh Nabi Nuh ingin dapat jabatan. Nuh ingin dapat jabatan, ingin jadi pemimpin. Ya. Mereka katakan, yuridu an yatafaddala alaikum. Kata mereka, yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh itu ingin jadi pemimpin kalian. Dia miskin, enggak punya harta, maka ngaku sebagai rasul supaya kalian ngikutin dia, ya. Jadi ini diantara tuduhan-tuduhan
kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian di antara sikap mereka kepada Nabi Nuh, mereka membuat makar. Maka rencana jahat, rencana buruk. Kata Allah, wa makaru makron kubbara. Mereka membuat makar yang besar. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yughutha wa yauqa nasra. Kata Allah, mereka buat makar yang besar. Mereka bilang sama yang lain, jangan dengar Nuh. Jangan tinggalkan sembahan kalian. La tadharunna waddan, jangan tinggalkan sembahan Wad, wala suwa juga jangan. Wa yaghus, yauq, nasra, ini 5 berhala jangan kalian tinggalkan. Sabar dalam menyembah Tuhan-Tuhan itu. Jangan dengar Nuh. Dan ini peringatan bagi kita bahwasanya bukan yang bersabar bukan cuma ahlul haq, ahlul batil juga bersabar dalam menyebarkan kesesatan mereka. Orang-orang ahlu syirik, mereka juga menyebarkan kesyirikan mereka. Dan mereka bersabar, mereka juga berinfak, mereka mengeluarkan biaya. Sebenarnya zaman Nabi Nuh, kata kaumnya, la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Jangan tinggalkan sesembahan-sembahan. Makar yang besar kata Allah, bersatu padu untuk kekeh dan kokoh dalam kesyirikan. Kekeh dan kokoh dalam kesyirikan. Kemudian bahkan mereka mengancam dengan fisik. Mengancam, merajam Nuh alaihissalam. Ya, la takunanna minal marjumin, ya. Ya. Wahai Nuh, kau akan dirajam kalau kau tidak berhenti dari dakwahmu. Diancam dengan dirajam. Mereka juga kasih syubhat. Di antara metode mereka adalah memberi syubhat. Memberi syubhat kepada Nuh. Dakwah Nuh. Atau mereka memberi persyaratan, ya. Kata mereka di antaranya, Nuh, kalau kau nabi, kenapa pengikutmu miskin-miskin? Miskin-miskin. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kata mereka, Nuh, kami lihat yang ikut kamu itu hanya orang-orang bodoh, yang diomongin langsung percaya. Oh, kalau kami tidak, Nuh, kami tidak langsung percaya. Adapun pengikutmu baru diomongin langsung percaya. Bahkan mereka mempersyaratkan, kalau kau mau kami ikuti, ya, maka tinggalkan orang miskin. Ya. Jika kau ingin kami beriman, tinggalkan orang-orang miskin. Dan ini syubhat yang sama yang disampaikan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, mereka berkata, tinggalkan orang-orang miskin. Ya. Kalau kamu ingin kami beriman, wahai Muhammad, tinggalkan orang-orang miskin. Sama Nabi Nuh juga dikatakan demikian. Tinggalkan orang miskin, kami akan beriman dengan engkau. Kemudian dia mengatakan, Nuh, kalau kamu nabi, kenapa kalau kamu utusan Tuhan, kenapa bukan malaikat? Ini juga mereka kasih persyaratan. Kalau kamu utusan Tuhan, kenapa kau bukan malaikat? Kenapa kau tidak kaya? Ngeyel jadi mereka. Kenapa kau tidak kaya? Kenapa kau tidak tahu ilmu gaib? Tidak tahu seluruh ilmu gaib. Nabi Nuh kan tahu sebagian ilmu gaib diberitahu oleh Allah, tapi kenapa kau tidak tahu seluruh ilmu gaib? Ini persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh kaumnya kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh bantah seluruhnya, ya. Ya. Man yansuruni in taraktuhum, ya. Kata Nabi Nuh, ya wahai kaumku, kalau aku tinggalkan, wahai kaumku orang-orang kaya, kalau aku tinggalkan yang miskin-miskin ini, siapa yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku meninggalkan mereka? Ya, Nabi Nuh membantah, saya tidak peduli, enggak ada masalah. Ini Allah yang suruh, kalau saya tinggalkan ini, ya saya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqul lakum inni malak. Aku ini bukan malaikat. Ya, aku ini bukan malaikat, ya. Aku tidak punya khazainul ard.
aku tidak punya kekayaan dunia juga, tidak syarat jadi nabi harus kaya raya, tidak syarat. Nabi Nuh bantah satu persatu. Wala alamul ghaib, aku tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak harus tahu ilmu gaib seluruhnya. Nabi Nuh jelaskan, bantah satu persatu. Ketika mereka dibantah, mereka jengkel. Akhirnya mereka berkata, Ya Nuhu, qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Nuh, kau ini tukang debat, padahal yang debat mereka. Fa aktsarta jidalana, kau debatin kami terus wahai Nuh, kami ngomong kau bantah, kami ngomong kau bantah. Nabi Nuh padahal bantah baik-baik, dipereteli syubhat-syubhat mereka, mereka jengkel. Kata mereka, fa'tina bima ta'iduna, kalau gitu datangkanlah pada kami azab yang kau janjikan. Kau kan bilang kalau kita tidak beriman akan azab yang pedih, ada azab yang pedih. Datangkan kalau kau benar-benar seorang rasul. Ya. Ini ucapan mereka kepada Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar didatangkan azab. Tolong dihapus. Nah, sekedar pemberitahuan kepada dokter-dokter sekalian, apa yang saya sampaikan ini semua sudah termaktub dalam buku saya yang baru, yang judulnya tentang kisah para nabi. Ada saya jual di Tokopedia ya. Ya, nanti bisa dilihat ya di Facebook atau di Instagram ya. Kalau ini dimudahkan, insyaallah tidak. Karena untungnya semua untuk dakwah, itu pun untungnya sedikit ya. Ini iklan ya, enggak apa-apa ya. Jadi bukunya 730 halaman dan full color, judulnya kisah-kisah Nabi disertai dengan bagan-bagan. Kemudian harganya cuma 100.000 ya. Untungnya tidak banyak, itu juga untuk 100% untuk dakwah. Baik, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesudahan kaum Nabi Nuh setelah mereka jengkel dan mereka bilang, "Nuh, datangkanlah azab yang kau janjikan kepada kami," ya. Nabi Nuh membantah mereka. Nabi Nuh berkata, "Qala inna ma ya'tikum bihillahu in syaa'a wa ma antum bimu'jizin." Kalau Allah berkehendak, Allah akan datangkan kepada kalian azabnya kalau Allah berkehendak, dan kalian tidak bisa menolak azab Allah. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyughwiyakum. Dan tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian jika ternyata memang Allah ingin menyesatkan kalian, percuma aku dakwahi. Jadi Nabi Nuh sudah 950 tahun ternyata mereka ya tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh, bahkan mereka semakin menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, kata Allah, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh, wahai Nuh, sungguhnya kaummu tidak akan beriman kecuali yang telah beriman, yaitu kecuali 80 orang tersebut. Kau dakwah sampai 2000 tahun pun tidak akan beriman, ya, tidak akan beriman kecuali yang telah beriman. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, maka janganlah kau sedih dengan apa yang mereka kerjakan, ya. Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Buatkanlah kapal dengan perhatian dari kami, ya. Sungguhnya mereka akan ditenggelamkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya Nabi Nuh buat kapal, ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam memang berdakwah agar Allah, ya. Ada beberapa hal yang buat Nabi Nuh akhirnya berdakwah agar kaumnya dibinasakan, ya. Setelah 950 tahun berdakwah, kemudian mereka ngeyel, ya. Kemudian mereka bikin semakin sesat. Nabi Nuh berkata, Rabbi innahum asawni, ya Rabbku. Nabi Nuh mengeluh kepada Allah, ya Rabbku, sungguhnya mereka telah bermaksiat kepadaku. Wattaba'u man lam yaziduhu maluhu waladuhu illa khasara. Dan mereka malah mengikuti apa yang merugikan harta dan keturunan mereka. Wa qad adallu katsira, kata Nabi Nuh, mereka telah menyesatkan banyak orang. Ini mereka ini kalau dibiarkan semakin menyesatkan banyak orang. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Janganlah kau tambahkan bagi orang-orang zalim tersebut kecuali kesesatan. Kemudian
Nabi Nuh berkata, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Rabbku, inilah doa Nabi Nuh. Inilah doa Nabi Nuh. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir yang tinggal di muka bumi. Mereka itu jangan ditinggalkan, satu pun jangan. Inilah doa Nabi Nuh, yang Nabi Nuh ketika dimintai syafaat pada hari kiamat, Nabi Nuh tidak mau karena dia pernah mendoakan keburukan bagi kaumnya. Ya, kata para ulama, kenapa Nabi Nuh mendoakan keburukan bagi kaumnya? Ada 5 sebab. Ya. Pertama, Nabi Nuh mendapati kaumnya kafir sampai keturunan-keturunannya. Di antara kaum Nabi Nuh ada yang meninggal, mungkin baru beberapa ratus tahun sudah meninggal, punya anak. Anaknya kafir juga seperti bapaknya. Nanti meninggal lagi cucunya kafir lagi seperti bapak dan kakeknya. Jadi turun-turunan mereka ternyata kafir kepada Nabi Nuh. Jadi seakan-akan dakwah Nabi 150 tahun tidak merubah kondisi mereka, ya. Kemudian tadi Allah sudah mengabarkan bahwasanya tidak akan beriman lagi mereka kecuali 80 orang. Ya, kemudian di antara kenapa Nabi Nuh berdakwah kepada Allah agar mereka dibinasakan, karena Nabi Nuh tidak ingin melihat kesesatan semakin tersebar. Karena mereka ini sudah kafir bukan cuma diam-diam, mereka menentang dakwah dan mereka menyebarkan kesyirikan di mana-mana. Ya. Dan Nabi Nuh juga di antaranya khawatir kaumnya yang sudah beriman nanti goyah. Lama-lama goyang, diganggu oleh mereka ini. Dan khawatir mereka kembali kafir. Kemudian juga di antara sebab yang kelima, kata para ulama, Nabi Nuh tidak tega, tidak kuat melihat kesyirikan yang dilakukan. Namanya orang kalau ahli tauhid lihat kesyirikan itu enggak kuat. Ini 5 sebab kata para ulama yang menyebabkan Nabi Nuh alaihissalam akhirnya berdoa agar Allah membinasakan mereka. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Nuh bikin kapal. Apa yang terjadi ketika Nabi Nuh bikin kapal? Kata Allah, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Tatkala Nabi Nuh sedang membuat kapal, setiap ada kaumnya yang lewat sengaja untuk mengejek Nabi Nuh, mereka berhenti ngejek Nabi Nuh, sakhiru min. Nuh, ya, ngapain bikin kapal? Sudah berubah profesi kah? Majnun ente Nuh, gila ente gila. Ini musim kemarau, enggak ada hujan, ente bikin kapal, majnun, gila. Mereka sengaja mampir, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi. Datang lewat sempatkan diri untuk ngejek Nabi Nuh, Nuh, sinting. Datang lagi lewat yang lain, Nuh, gila. Nuh, sudah berubah profesi, tidak dakwah lagi, sudah lama tidak berdakwah, sekarang jadi tukang kayu. Mereka ngejek terus. Nabi Nuh menjawab, ya, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Sekarang kalian mengejek kami, suatu saat kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna ma ya'ti adzabun yukhzih. Kalian akan tahu siapa yang datang kepadanya azab yang pedih. Wa yahilu 'alaihi adzabun muqim, dan akan ditimpa dengan azab yang kekal. Nabi Nuh berdoa, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya sungguhnya aku tidak sanggup lagi mendakwahi mereka. Menangkanlah aku ya Allah. Akhirnya tiba saatnya Allah suruh, kata Allah, kalau sudah tiba, ya, keluar air dari dapur, semua pengikutmu suruh naik di atas kapal, hewan-hewan suruh naik di atas kapal, karena Allah akan menenggelamkan bumi dengan banjir tersebut. Yang tersisa hanyalah yang tinggal di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, baik manusia maupun hewan-hewan. Maka disebutkan Nabi Nuh membuat kapal dengan beberapa tingkatan, sebagian tempat hewan, sebagian tempat manusia, sebagian tempat burung, semuanya dinaikkan di atas kapal tersebut, kemudian berjalan. Tiba saatnya, ya, mereka terus ngajak Nabi Nuh, tiba saatnya Allah turunkan hujan. Kata Allah, fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit, maka keluarlah air hujan yang sangat deras. Munhamir itu sangat deras. Kemudian apa? Wa fajjarnal arda uyunan. Kami keluarkan bumi menjadi mata air, bukan kami keluarkan air dari mata air, tapi kata Allah, kami jadikan bumi sebagai mata air. Jadi mata air di mana-mana. Saking banyak mata airnya sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wa faratan nur, sampai dapur yang harusnya tempat api keluar air. Berarti sudah parah. Di mana-mana sudah keluar air, ya. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka bertemulah air langit dan air tanah, semua keluar dengan begitu banyak. Ya. Akhirnya mereka kebingungan. Nabi Nuh naik di atas kapalnya. Nabi Nuh berkata, wa qala irkabu fiha bismillahi. Naiklah kalian dalam kapal bismillah, dengan menyebut nama Allah. Majreha wa mursaha, berlayar dan berlabuhnya dengan nama Allah. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku amat sangat penyayang lagi maha pengampun. Kemudian berjalanlah kapal tersebut. Kapal kayu. Kata Allah, wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal. Maka kapal tersebut berjalan di ombak yang seperti gunung. Ombaknya tinggi besar seperti gunung sampai di atas kapalnya, ya.
kapal biasa yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Itu kapal hanya terbuat dari kayu dan paku. Kapal biasa, bukan seperti kapal kita sekarang keren pakai besi, pakai apa. Kapal selam itu kapal papan dan kayu. Sementara ombaknya luar biasa. Tapi ingat, kapal tersebut berlabuh dengan bismillahi majreha wa mursaha, maka Allah selamatkan. Kata Allah, fi maujin kal jibal, maka ombak seperti gunung. Tiba-tiba Nuh melihat putranya Yam, yang Nabi Nuh sangat cintai. Bayangkan 950 tahun Nabi Nuh dakwah, ini orang tidak beriman, anak yang bagaimana sih namanya buah hati, namanya darah daging sendiri. Maka Nabi Nuh memanggil anaknya dengan penuh kelembutan. Wa nada Nuhun ibnahu, Nabi Nuh panggil anaknya, ya wa kana fi ma'zilin, dia sedang berada sendirian, terpisah dari orang-orang kafir yang lainnya. Ya bunayya arkam ma'ana, dia mengatakan, wahai putraku. Dia tidak mengatakan wahai si kafir, wahai si brengsek, kan Abi sudah bilang apa? Bapak kan sudah bilang kamu brengsek, kamu mati lu, mampus lu. Enggak. Tetap bapaknya keluar sifat bapaknya. Dia mengatakan, ya bunayya, wahai putraku. Ini panggilan sangat lembut. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku naik dulu. Wala takum al kafirin, jangan kau gabung sama orang kafir. Nabi Nuh tidak ingin banyak diskusi, yang penting naik dulu. Ini kesempatan cuma ombak seperti gunung. Bagaimana? Nabi Nuh yang penting kamu naik dulu, nanti diskusi di atas kapal. Nabi Nuh pokoknya panggil, ya bunayya, ayo naik. Kau itu sebenarnya bukan seperti mereka, ayo naik. Jangan kau seperti orang kafir. Nabi Nuh tidak berkata kau kafir, tidak. Nabi Nuh mengatakan jangan kau bersama orang kafir. Mari naik. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dengan sombongnya anaknya, dia mengatakan, saya akan pergi ke gunung yang akan melindungi aku dari banjir ini. Nabi Nuh ingatkan, la asimal yauma min amrillah illa man rahim, tidak ada yang Allah selamatkan pada hari ini kecuali yang Allah sayangi. Nabi Nuh sementara berkata-kata, tahu-tahu wahala bainahum wal mauj wa fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak. Nabi Nuh sedang ngobrol, tahu ada ombak menghantam anaknya, masuk ke dalam, meninggal dunia. Dan ini menyedihkan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Akhirnya mereka tenggelam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, mimma khati'atihim ugriku fa udkhilu nar. Perhatikan sini. Kata Allah, karena dosa-dosa mereka, ugriku, mereka ditenggelamkan. Fa ini kalau bahasa Arab menunjukkan lalu, artinya lalu dan tidak ada jeda. Jadi ugriku fa udkhilu nar, mereka tenggelamkan langsung masuk dalam api. Timbul pertanyaan, mereka kan ditenggelam dengan air, api di mana maksudnya? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan begitu mereka mati dalam ombak, langsung ruh mereka dimasukkan dalam alam barzakh, langsung disiksa dengan api. Ada pendapat mengatakan enggak, air yang menghantam mereka, di dalamnya ada api. Sebagaimana kalau kita ada terkadang lahar atau lava dari gunung masih menyala dalam air, ya. Wallahu alam bisawab, intinya Allah mengatakan fa'udkhilu nar, mereka pun dimasukkan dalam api ketika itu, ya, dan mereka disiksa. Akhirnya setelah itu dikatakan waqila ya ardu bil'i ma'aki, setelah semua meninggal maka dikatakan kepada bumi, wahai bumi, telan kembali airmu. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhenti dari curah hujanmu. Wa ghidhal ma'u, maka air pun surut. Wa qudiyal amru, dan perkara sudah selesai. Wastawat alal judi, kemudian akhirnya kapal Nabi Nuh bersandar di sebuah gunung namanya Gunung Al-Judi, entah ini di mana posisinya. Wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin, dan binasalah orang-orang yang zalim. Setelah Nabi Nuh masih ingat anaknya, kemudian dia berkata kepada Allah, Rabbi inna bini min ahli. Dia berdoa, siapa tahu ada harapan. Ya Rabbku, sungguhnya putraku adalah dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu benar ya Allah. Wa anta ahkamul hakimin, tapi engkau adalah zat yang maha bijak. Allah tegur Nabi Nuh. Nabi Nuh ingin Allah selamatkan anaknya meskipun dalam kondisi kafir. Apa kata Allah? Ya Nuh innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, dia adalah melakukan perbuatan yang tidak benar, syirik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, jangan kau minta kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ya, artinya Nuh manusia, bapak sedih lihat anaknya meninggal. Sudah dia dakwahi lama, kemudian meninggal dunia, meninggal di depan mata kepalanya, hantam dengan ombak. Tapi tidak bisa, meninggal musyrik tidak bisa, Allah tidak izinkan untuk dimaafkan, ya. Kata Allah, inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku nasihati engkau jangan kau termasuk dari orang yang jahil. Kemudian kata
Nabi Nuh segera minta ampun, minta maaf kepada Allah. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mohon kepada Engkau yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli, kalau Kau tidak ampuni aku, wa tarhamni, dan Kau tidak merahmati aku minal khasirin, aku termasuk orang-orang yang merugi. Kata Allah, qila ya Nuh bi salamin minna wa barakatin 'alaik wahai Nuh, turunlah engkau dari bahtera tersebut dengan salam kesejahteraan dan penuh berkah dari kami, wa ala umamin mimman ma'ak, dan bersama umat bersama engkau, wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim, dan di antara umat-umatmu nanti ada yang kami berikan kesenangan kemudian mereka berbuat kafir, akhirnya mereka disiksa olehku. Setelah Nabi Nuh berdoa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya, ya Rabbku ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku, waliman dakhala baiti mu'minan, dan juga yang masuk dalam rumahku yang beriman. Ya, istrinya tidak, anaknya tidak. Walil mu'minin wal mu'minat, Nabi Nuh mendoakan juga kaum mukminin kaum mukminat. Wala tazididz zalimina illa tabara, dan jangan kau tambahkan bagi orang zalim kecuali kehancuran. Inilah Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam sebagai motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bersabar dalam berdakwah menghadapi orang-orang Quraisy yang mereka tidak lebih parah dari kaum yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya. Adapun versi Nabi Nuh alaihissalam dalam perjanjian lama dalam Bible bisa nanti dibaca sendiri dalam bukunya, ya. Saya sampaikan, saya dalam sebagian banyak kisah saya selalu sebutkan bagaimana versi Bible dengan versi Al-Quran agar kita tahu bahwasanya cerita yang dibawakan dalam Al-Quran benar, adapun cerita mereka tentunya aneh-aneh seperti Nabi Nuh mabok lah, seperti itu ada dalam Bible bagaimana kisah Nabi Nuh sampai mabok, sampai telanjang dan macam-macam yang tidak pantas dilakukan oleh orang biasa, apalagi dilakukan oleh seorang nabi. Wallahu alam bisawab. Ini saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Baik Ustaz, berikutnya saya bacakan pertanyaan dari para peserta kajian. Pertanyaan pertama dari Rekam Titi. Assalamualaikum Ustaz, jika tidak salah pada kisah Nabi Nuh dilanda banjir 300-400 meter tinggi gelombang airnya, dan Nabi Nuh menghubungi putranya yang jaraknya cukup jauh. Artikel ini pernah diposting di salah satu acara TV di bulan 6. Apakah memungkinkan saat itu sudah ada teknologi yang maju? Bagaimana menurut Al-Quran? Apakah betul seperti itu ceritanya? Terima kasih Ustaz. Tentu saya tidak pernah dengar seperti itu, bahwasanya jaraknya 400 meter kemudian ombaknya 400 meter, tapi wallahu alam ya, kita tidak tahu ukurannya. Allah hanya mengatakan fi maujin kal jibal, bahwasanya kapal tersebut, bahtera tersebut berlabuh di atas ombak yang seperti gunung. Bagaimana jarak Nabi Nuh dengan putranya, wallahu alam bisawab, ya. Detail-detail seperti itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka ini perkara yang gaib, kita tidak usah berbicara tentang masalah tersebut, ya. Jadi saya tidak bisa membangun hukum di atas itu teknologi atau enggak teknologi. Yang jelas Allah sebutkan ombaknya seperti gunung, Nabi Nuh bisa bicara sama anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ibu Diana Muhammad. Pertanyaannya, apakah Nabi Nuh mempunyai anak yang soleh yang bernama Syam, dan apakah Syam ini sebagai keturunan dari Nabi Hud dan Nabi Soleh? Oh, alam bisawab tadi sudah kita sebutkan. Ini perkataan ahli sejarah. Perkataan ahli sejarah, mereka mengatakan Nabi Nuh tadi punya anak 4. Di awal pengajian kita sebutkan, mungkin yang penanya tidak bertanya, tidak dari awal ngikutin. Nabi Nuh punya anak ada namanya Sam, Ham, Yafith dengan Yam. Yam kafir. Tinggal Sam, Ham, Yafith. Dari Sam muncullah Arab, Bani Israel, Persia, Romawi, dan yang lainnya. Dan kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh dari bangsa Arab. Mereka keturunan Sam. Wallahu a'lam bishawab, demikian disebutkan oleh para ahli sejarah. Pertanyaan berikutnya dari Pak Johan Raffles. Assalamualaikum Ustaz, sebagaimana penjelasan Ustaz, kesyirikan berawal di zaman Nabi Hud dengan menyembah orang-orang soleh. Apakah artinya pada masa itu mereka menyertakan 5 orang soleh tersebut dalam beribadah kepada Allah, ataukah mereka ateis? Hingga kini kesyirikan berlanjut meskipun yang namanya manusia sekarang, yaitu anak-anak Nabi Nuh, telah menyaksikan azab saat itu. Pertanyaan saya, bagaimana setan dapat menjadikan syirik sejak dahulu hingga sekarang sebagai kemudahan bagi manusia, dan apakah
setan itu ujian bagi orang beriman atau manusia? Setan tentu, iblis tentu punya banyak cara ya. Lihat tadi kita sebutkan bagaimana mereka menggelincirkan kaum Nabi Nuh dengan perlahan-lahan. Pertama suruh bikin patung dulu, tidak langsung disuruh sembah. Ibnu Abbas sudah sebutkan, falamma halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Pertama dibangun cuma bangun patung, disebut namanya. Kalau dilihat untuk semangat beribadah, untuk apa namanya zikrayat, untuk kenangan ya, supaya menggugah motivasi untuk beribadah. Lama-lama yang generasi pertama bangun, berganti generasi berikutnya yang tidak tahu menahu tentang apa tujuan. Akhirnya setan bisikan lagi, itu diibadahi. Artinya mereka ibadah. Kita mungkin pikir, kok bisa mereka mereka bisa beribadah kepada makhluk? Kenyataannya sekarang yang kafir lebih banyak daripada orang bertauhid. Sekarang nyembah patung berapa orang? Berapa miliar orang? Yang menyembah ada seperti di India, orang menyembah tikus, menyembah monyet. Mereka bukan orang bodoh, mereka orang cerdas. Kalau kita bicara IQ, mereka cerdas. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah macam-macam ya. Sama seperti sekarang di zaman kita orang menyembah minta kepada mayat. Kalau kita bicara logika kan ini mayat sudah enggak bisa apa-apa. Wong dia enggak bisa apa-apa, makanya kamu yang mandikan. Kalau dia bisa apa-apa kan dia mandi sendiri. Dia enggak bisa mandi, kamu yang mandiin. Dia enggak bisa pakai baju, kamu yang kafanin. Dia enggak bisa berdoa, kamu solatin, kamu doain. Dia enggak bisa masuk ke dalam kuburan, kamu yang kuburin. Setelah dia dikubur, kamu minta-minta sama dia. Logika enggak jalan kalau kita. Tapi kenyataannya banyak orang minta-minta kepada mayat. Sebagaimana patung, logika patung disembah. Gimana orang nyembah patung? Dia patung, dia pahat sendiri, dia sembah. Tapi kenyataannya ada orang-orang seperti itu. Oleh karenanya kesyirikan terus ada dan setan terus menjerumuskan manusia. Terkadang menurut kita tidak masuk akal, tapi ternyata ada orang yang mengikutinya. Saking hebatnya setan dalam menggelincirkan umat manusia. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Adriel Bisudin. Apakah Nabi Nuh diberi wahyu melalui malaikat Jibril seperti Nabi Muhammad? Dan apakah dengan umat Nabi Nuh yang hanya 80 orang sehingga tidak diberi kitab suci seperti agama lain? Allah alam, tentu ini cerita tidak detail. Allah hanya menceritakan yang secukupnya. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama dan Rasul yang biasanya para Rasul dikasih kitab suci ya, meskipun tidak disebutkan ya. Bahkan Rasul banyak, makanya kata Allah, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara para Rasul ada yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Jangankan kitab sucinya, Rasulnya pun ada yang Allah ceritakan, ada Rasul yang Allah ceritakan, ada Rasul yang Allah tidak ceritakan. Wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara para Rasul ada yang kami tidak ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Jangankan kitabnya, Rasulnya pun sendiri pun tidak diceritakan. Oleh karena terkadang Allah menceritakan tentang seorang Rasul, tapi Allah tidak sebut tentang kitab sucinya. Tapi kita yakin bahwasanya di sana ada kitab-kitab suci selain daripada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Mungkin ada kitab-kitab suci sebelumnya seperti Suhuf Ibrahim wa Musa. Kita dengar Suhuf Ibrahim, isinya kita nggak tahu apa. Tapi Allah tidak ceritakan. Ya sudah. Tapi bisa jadi mereka, Nabi Nuh bisa jadi punya kitab suci. Allah alam ada atau tidak, kita tidak bisa sampaikan. Tapi bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Allah alam bisa. Adapun apakah wahyu kepada dia secara langsung, secara umum hukum asalnya bahwasanya para rasul mendapat wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam ya, melalui seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam maka digelar dengan kalimullah, yaitu orang berbicara langsung, yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dua pertanyaan lagi mungkin. Baik Ustaz, berikutnya dari Luki Sektarna. Assalamualaikum Ustaz, kenapa Nabi Nuh dikatakan Rasul yang pertama Ustaz? Kenapa Nabi Adam Nabi yang pertama? Itu kembali beda antara Nabi dan Rasul. Nabi lebih umum, tidak semua Nabi adalah Rasul. Dan ada khilaf tentang para ulama apa perbedaan Nabi dan Rasul. Sebenarnya mengatakan Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah kepada kaum yang membangkang, Oleh karenanya Nabi Nuh diutus kepada kaum yang berbuat syirik membangkang, maka disebut dengan Rasul. Antara Nabi Adam dengan Nuh mungkin ada Nabi yang lain, tetapi tidak mengalami seperti Nabi Nuh diutus kepada kaum yang membangkang. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalam seorang Rasul, diberi kepadanya Taurat, diutus kepada kaum yang membangkang yang Fir'aun. Setelah itu antara kaum
setelah itu banyak nabi-nabi yang mungkin sebagian tidak kita kenal namanya, tetapi mereka diutus kepada kaum yang sepakat, yang tidak membangkang, tapi mereka beriman, hanya saja mereka melakukan kemaksiatan sehingga perlu diperbaiki. Makanya para anbiya ya, seperti para ulama yang sedang berdakwah memperbaiki umatnya, ya, memperbaiki umatnya dengan berdakwah kepada mereka, ya. Beda dengan Rasul diutus kepada kaum yang mengingkari, seperti Nuh kepada kaumnya, seperti Musa kepada Fir'aun, seperti Hud kepada kaumnya, seperti Saleh kepada kaumnya, ya. Adapun nabi-nabi bisa jadi diutus kepada kaum yang tidak membangkang, tetapi tidak menentang, tetapi terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Jadi Nabi Adam bukanlah Rasul, tapi dia seorang nabi, karena dia tidak diutus kepada kaum yang membangkang, karena anak cucunya yang kemudian menjadi kaum setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, baik Ustaz, pertanyaan terakhir, walaupun ada pertanyaan yang lain, tapi ini yang terakhir. Bagaimana menyampaikan atau menyadarkan orang-orang bahwasanya dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid dan kiat-kiat agar mencintai dakwah tauhid? Tentunya kalau kita ingin tahu dakwah yang utama, dakwah tauhid, kita harus memahamkan kepada masyarakat tentang tauhid. Apa sih pentingnya tauhid? Ya, itu yang perlu kita tanamkan. Maka kita harus belajar. Setelah kita paham tauhid itu penting, baru kita sampaikan. Karena orang ngerti nih kalau tauhid itu penting. Ternyata tauhid menjelaskan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tentang bahaya kesyirikan, tentang model-model kesyirikan, tentang kenyataan masyarakat yang masih banyak terjerumus dalam kesyirikan, praktek-praktek perdukunan, praktek jimat-jimat, keyakinan tidak, aliran-aliran yang tidak benar. Dengan kita menjelaskan urgensinya tauhid, maka masyarakat bisa paham. Jadi kalau kita bilang tauhid saja tanpa kita menjelaskan apa isi maksud tauhid, apa itu bahaya kesyirikan, ya percuma, masyarakat tidak akan merasakan urgensinya tauhid. Tapi dengan menjelaskan, mereka insya Allah akan bisa paham. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.